Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram
أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Dan kita telah berada pada tanggal 4 Muharram. Kita berada di tengah-tengah bulan yang mulia, salah satu di antara bulan-bulan hurum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, momentum tahun baru Hijriah ini juga identik dengan satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yakni sejarah hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hijrah adalah perbuatan yang mulia. Karena itu orang-orang yang berhijrah, muhajir, adalah orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika a'zamu darajatan indallah. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah, mereka adalah orang-orang yang derajatnya paling mulia. Dan di dalam ayat yang lain Allah pun menyebut mereka dengan golongan ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka adalah golongan orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Munzir dalam kitab Lisanul Arab menjelaskan makna hijrah secara bahasa dari kata hajara, yang maknanya artinya sarama, yang artinya adalah memutus atau meninggalkan. Atau Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan pula, muhajir atau orang-orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dicintai atau yang telah akrab lekat dengan dirinya demi semata-mata meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat kita kontekstualisasikan hijrah maknawi bagi seorang hamba atau seorang muslim ialah berpindah atau meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir atau orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari ini sebagai bentuk refleksi tahun baru Hijriah, hendaknya kita memaknai hijrah Nabi SAW sebagai semangat perubahan. Perubahan dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan yang diridai Allah. Ketika seorang pedagang, ia tidak lagi mengurangi timbangan. Atau ketika seorang birokrat tidak lagi memanipulasi anggaran. Atau seorang pejabat yang tidak lagi mau menerima suap. Atau ketika seorang muslim berhenti untuk melakukan transaksi ribawi, meskipun dia harus menanggung resiko dari hal-hal tersebut. Mereka semua berani berhijrah karena yakin bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik pula. Inilah hijrah hari ini, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hijrah juga perubahan dalam hal paradigma dan pola pikir. Dari pola pikir jahiliyah menuju pola pikir yang islami. Paradigma islami bukanlah paradigma atau cara berpikir yang terbelakang, tertinggal.
melainkan paradigma Islami adalah paradigma yang maju, yang visioner, dan tentunya senantiasa berorientasi pada dunia dan akhirat. Itulah mengapa ketika Rasulullah SAW yang saat itu belum memiliki apa-apa dan penuh dengan keterbatasan, beliau telah menyampaikan kabar kemenangan dan peradaban besar umat Islam kelak nanti. Itulah visi jauh ke depan yang diajarkan di dalam Islam. Islam pun mengajarkan nilai-nilai yang hari ini dianggap oleh kita manusia orang-orang sekarang sebagai nilai-nilai modern. Demokrasi, humanisme, dan sebagainya. Misalkan di dalam urusan makanan saja, Islam menganjurkan makanan yang higienis, di mana Islam memerintahkan makanan yang halal dan thayyib. Dalam kehidupan sosial, Islam menghapus budaya feodalisme dan segala bentuk penindasan manusia atas manusia. Tauhid membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk untuk hanya tunduk kepada Allah semata. Lihatlah firman Allah, wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau berharap. Namun pada saat yang sama, Islam juga mengajarkan adab dan penghormatan, baik kepada orang tua, kepada guru, atau bahkan kepada orang yang berjasa berbuat baik kepada diri kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari ini mungkin sebagian orang menganggap kemajuan itu identik dengan barat, bahkan ilfil dengan segala hal yang berbau dengan Islami. Padahal di dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran agama Islam ini, kita menemukan segala bentuk kemajuan dan kemodernan di dalamnya. Karena itu marilah kita berhijrah dari paradigma jahiliyah menuju paradigma Islami. Ketika paradigma Islami tumbuh di dalam diri umat ini, maka akan lahir 4 pilar kebangkitan. Pertama, kebangkitan iman yang melahirkan ketakwaan dan integritas. Kedua, kebangkitan ilmu yang mendorong umat untuk belajar, untuk berinovasi, untuk meneliti. Ketiga, kebangkitan ekonomi yang membangun kemandirian dan membebaskan umat dari ketergantungan. Keempat, kebangkitan akhlak dan kepemimpinan yang menghadirkan keadilan, amanah, serta kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan 4 pilar inilah hijrah bertransformasi, tidak hanya berhenti pada sebuah peristiwa sejarah saja, tetapi menjadi energi perubahan yang mengantarkan umat Islam kepada umat yang kuat, bermartabat, dan bermanfaat bagi seluruh manusia. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Namun selayaknya hijrah Nabi dan para sahabat dahulu, hijrah tidak akan dapat berdiri kecuali dengan 2 hal yang selalu beriringan, yakni iman dan jihad. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad pun menyebutkan pula bahwa iman, hijrah, dan jihad adalah suatu hal yang sistemik dan tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Tidak sempurna iman jika tidak berhijrah. Tidak menjadi bagus hijrah tanpa berjihad, dan tidak akan tegak jihad tanpa dilandasi dengan iman dan semangat hijrah. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama adalah iman. Hijrah merupakan konsekuensi iman dan dorongan untuk mengaktualisasikan iman dengan berpindah dari satu kondisi atau keadaan kepada kondisi keadaan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika tumbuh iman, pasti tumbuh pula dorongan hijrah untuk menjadi lebih baik. Karena itu hijrah adalah hal yang sangat logis dan bahkan menjadi keharusan bagi orang-orang yang beriman. Karena tidak mungkin orang yang mengaku beriman, yakin dan mencintai Allah, namun di sisi lain dia melakukan hal-hal yang dibenci, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul memang dia mencintai, meyakini Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan meninggalkan segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iman bukanlah keyakinan yang statis, cuek, egois, pasif terhadap kondisi yang ada. Ketika iman tumbuh, maka muncul kerisauan terhadap kondisi masyarakat dan akhirnya ia terpanggil untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian dalam perjalanan iman dan hijrah ini tentu tidaklah mudah dan banyak tantangan. Terkadang harus mengorbankan harta, mengorbankan keluarga, waktu dan segala hal-hal yang mungkin dia cintai. Maka disinilah poin penting yang kedua berperan, yakni jihad, untuk mengoptimalkan seoptimal mungkin sebagai salah satu fondasi hijrah. Jihad bukan hanya dalam makna kital atau peperangan. Hari ini makna jihad telah mengalami distorsi yang luar biasa. Musuh-musuh Islam mengesankan jihad itu sebagai tindakan ekstrim, radikal dan pertumpahan darah, dengan tujuan agar umat Islam takut dan membuang kurikulum jihad dari dalam hidup mereka. Padahal manhaj nubuwah mengajarkan bahwa hulu dari segala bentuk jihad itu adalah penaklukan terhadap diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, afdhalul jihadi an yujahada ar-rajulu nafsahu wa hawa. Sebaik-baik jihad itu adalah orang yang berjihad, berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Dari hadis tersebut kita memahami bahwa jihad menundukkan hawa nafsu, ego dan logikanya sendiri adalah perbuatan yang tidak mudah, sehingga untuk bisa beriman dan berhijrah pasti mensyaratkan jihad, yaitu kesungguhan dan pengorbanan. Tanpa jihad berupa kesungguhan mengendalikan hawa nafsu, maka niat hijrah itu hanya akan menjadi wacana di bibir semata. Tanpa jihad terhadap hawa nafsu, solat kita akan begitu-begitu saja, infak kita akan masih terus hitung-hitungan dan sisa umur kita akan menjadi sia-sia. Jihad untuk mendisiplinkan diri, jihad untuk menundukkan ego, dan jihad untuk konsisten berada di jalan ketaatan adalah tema penting bagi seorang muslim. Dan ini pula yang menjadi kunci kebangkitan Islam. Karena hanya lewat barisan manusia yang tuntas terhadap dirinya, yang mengalahkan nafsunya, sendirilah kemenangan dan peradaban Islam yang agung akan Allah turunkan ke muka bumi. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Iman, hijrah dan jihad adalah ruh perubahan dan rahasia kemenangan umat sepanjang sejarah. Dan ketiganya merupakan tiga mata rantai yang saling menguatkan. Iman mendorong seseorang untuk berubah menjadi lebih baik. Hijrah adalah langkah perubahan itu, sedangkan jihad adalah kesungguhan untuk mempertahankannya. Ketika seorang muslim berhijrah dalam gaya hidupnya, dalam kesehariannya, dalam kebiasaannya, bahkan dalam pola pikirnya sekalipun, inilah sebuah kemenangan dan refleksi terbaik di momentum tahun baru Hijriah ini dalam memaknai semangat hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, memudahkan hijrah kita menuju ketaatan dan memberikan kekuatan untuk berjihad melawan hawa nafsu hingga akhir hayat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافاك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل إندونيسيا بلدة آمنة اللهم اجعل إندونيسيا بلدة آمنة اللهم اجعل إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.